Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberitahu bagaimana cara untuk menginstal em, Microsoft Excel. Yang pertama, Anda harus berlangganan dengan layanan Office 365. Sebelum bisa menggunakan Microsoft Excel untuk digunakan secara permanen, Anda perlu berlangganan layanan Office 365. Selanjutnya, buka halaman Office di akun Anda. Kunjungi http://www.office.com.myaccount melalui ramban web komputer halaman Office yang nanti akan dimuat jika Anda sudah masuk akun. Setelah masuk ke halaman, nanti ada tulisan install yang berwarna oranye di sisi kiri halaman. Terus klik install. Setelah klik install, nanti akan muncul tombol klik install lagi. Tombol ini berada di sisi kanan halaman. Setelah diklik, berkas pemasangan Office 365 akan segera diunduh. Anda mungkin perlu menentukan lokasi penyimpanan atau mengonfirmasi pengunduhan sebelum berkas diunduh, tergantung pada peraturan peramban. Setelah terinstall, pasang Office 365, langkah yang perlu diikuti mungkin berbeda, tergantung pada sistem operasi komputer. Klik dua kali berkas pemasangan Office, kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Untuk Windows, klik Yes saat diminta. Kemudian tunggu hingga Office selesai dipasang. Anda bisa mengklik Close saat diminta untuk menyelesaikan pemasangan. Untuk Mac, klik Continue, pilih Continue, lalu klik Agree, klik Continue lagi, klik Install, dan masukkan kata sandi komputer Mac, terus klik Install Software, dan pilih Close saat diminta. Setelah dipasang, cari Excel pada bagian pin. Microsoft Excel dipasang sebagai sebagai bagian dari setiap versi Office, sehingga Anda bisa menemukan program ini setelah pemasangan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismani Oktaviani. Saya akan menjelaskan mengenai mikroskop Excel bagian B, C, dan D, yaitu B untuk cara menjalankan mikroskop Excel, yang C perkenalan aplikasi Excel, dan D perkenalan workbook pada mikroskop Excel. Yang pertama adalah cara menjalankan mikroskop Excel, yaitu tinggal membuka mikroskop Excel. Dan yang C adalah cara perkenalan aplikasi Excel. Excel adalah Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari bagian dalam kolom untuk mengeksekusi perintah. Kelebihannya itu yang pertama adalah dapat digunakan di berbagai operasi. Yang kedua adalah sistem komputer seperti Windows dan Mac OS. Tampilan yang mudah digunakan dan nyaman. Fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar. Lisensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah. Dapat membaca file ekstensi format hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU sedikit. Format default yang mendukung dan kompatibel dengan berbagai software Office lainnya, sangat membantu berbagai jenis pekerjaan dalam mengelola dan membuat laporan data angka.
selalu diperbarui untuk meningkatkan kemampuan mengolah angka. Kekurangan mikroskop Excel adalah program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Akses fungsi program yang terbatas, jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas, fitur add-ins Excel yang kurang optimal pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas. Dan terakhir ada dokumen yang dihasilkan kurang stabil pada setiap versinya. Dan untuk bagian D, cara pengenalan workbook pada Microsoft Access yang pertama adalah title bar. Menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka secara default. Nama workbook pada Microsoft Access adalah Book One. Ini contohnya. Quick Access Toolbar berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat menggunakan untuk menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Dan yang ketiga adalah kontrol jendela, berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maksim, minimum, dan menutup jendela Microsoft Excel. Menu bar merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang bersebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Name box atau kontak nama berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Terus formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Kolom atau kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai X. Anda dapat menggunakan Ctrl plus atau tanda panah untuk menuju kolom terakhir mikroskop. Nah, ini kolom. Terus row atau baris untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diindeksi dengan angka. Misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, ini kolom, ini baris. Itu sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Tab worksheet berfungsi untuk menampilkan atau mengulangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Terus horizontal scrollbar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan dan ke kiri. Nih, seperti ini. Terus vertical scrollbar berfungsi untuk menggeser dari lembar ke atas dan ke bawah. Start page view berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kerja. Status bar berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Dan cara membuat workbook baru seperti ini. Terus cara menyimpan workbook baru seperti save as, simpan. Satu. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan worksheet. Kemudian ada worksheet atau lembar kerja yang menjadi bagian penting dalam Microsoft Excel, sebagaimana program aplikasi pengolahan data angka. Lembar kerja Microsoft Excel memilih bentuk yang berbeda dari Microsoft Word. Worksheet ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan. Worksheet Microsoft Excel berisi sel yang membentuk kolom dan baris, atau biasa dikenal dengan spreadsheet. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada baris dan kolom, cara memberi nama pada worksheet,
cara menghapus dan menambahkan worksheet, cara protect sheet pada worksheet, dan cara hide dan unhide pada worksheet. Hmm. Kemudian di sini saya akan menjelaskan baris dan kolom. Apa itu baris? Baris adalah susunan horizontal, objek, kata, angka, data, ataupun hal yang lainnya. Hmm, Dalam jenis peraturan ini, objek disusun tetap tetap muka dengan berbaring bersebelahan satu sama lain. Bahkan jika data atau garis berjalan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, jenis peraturan ini yang dinamakan baris. Nah, ini yang disebut baris. Hmm, Yang angka-angka ini namanya baris. Nah, kemudian ada namanya kolom. Apa itu kolom? Kolom artinya adalah worksheet yang melintang vertikal. Contohnya ini nih dari A, B, C, D, E dan seterusnya itu merupakan kolom. Kemudian di sini saya akan beritahu bagaimana cara memberi nama pada worksheet. Caranya gampang ya, tinggal klik kanan di salah satu sheet, kemudian ada rename dan klik aja masukkan nama yang ingin kalian masukkan. Di sini saya melakukan contoh tabel satu. Setelah mengetik nama, kalian hit enter dan nama pun sudah berubah. Kemudian di sini saya akan memberitahu cara menghapus dan menambahkan worksheet. Cara menambahkannya yaitu tinggal pencet tanda plus di sini. Maka akan muncul sheet yang baru. Kemudian cara menghapus sheetnya gampang. Saya tinggal klik kanan pada salah satu sheet. Kemudian ada namanya delete. Kalian pencet, maka sheet akan terhapus. Kemudian cara protect sheet pada worksheet. Pergi ke tab review, terus group protect. Di sini ada protect sheet. Pencet. Jadi di sini akan ada password untuk membuka sheet setelah nanti di protect atau di lock. Masuk sebisa mungkin kalau ingat passwordnya untuk nanti bisa membukanya. Jika nanti setelah masukkan password kalian klik OK. Nah, sini saya juga akan beritahu bagaimana caranya meng-hide dan unhide pada worksheet. Caranya gampang, tinggal klik salah satu site, klik kanan, nanti ada tulisan hide di sini, kalian klik, maka sheet yang tadi akan hilang. Bagaimana cara memunculkannya? Ya, kalian pencet sheet, salah satu sheet, klik kanan, nanti bakal ada tulisan unhide. Sini kalian klik lagi. Nanti setelah ada tabel seperti ini, pilih sheet yang tadi kalian sembunyikan atau di hide. Setelah dipilih, klik OK. Maka sheet yang tadi di hide akan terlihat kembali. Cukup sekian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tutorial sel pada sel dan data pada Excel. Pengertian sel pada Excel. Sel adalah irisan atau intersek dari suatu barisan yang bisa diperlakukan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama atau halaman sel. Pengertian range pada Excel. Range adalah sekumpulan sel yang diidentifikasi dengan nama sel sebagai alamat sel di kiri atas dan alamat sel di kanan bawah. Pengertian alamat Excel. Alamat sel pada Excel. Alamat sel adalah nama sel yang diindikasikan dalam baris dan kolom. Penggunaannya alamat sel yang digunakan untuk membentuk pada suatu formula terhadap data dalam worksheet. Tipe data itu terbagi menjadi tiga, yaitu tipe data teks, tipe data angka, dan tipe data tanggal dan waktu. Cara mengatur lebar dan tinggi pada Excel. Ini berikut. Pertama-tama kita blok dulu data tersebut, lalu kita pilih row height,
Kita pilih tinggi yang kita mau. Misalkan, lalu kita blok kembali, kita ke format, lalu ke customize, kita pilih 15. Lalu kemudian kita membuat list dan menggunakan auto fill. Contohnya seperti ini, kita ketik pagi. Kita tekan ujung ini ke bawahin. Nah, saya lalu cara membuat format sel pada Microsoft Excel. Itu banyak ke sini ada blok, ke sini bisa ke number. Nah, berubah. Lalu menambahkan komen pada Excel. Kita blok semuanya. Kita blok satu boleh. Klik kanan. Kita akan insert comment. Ketik. Ini kita akan sudah mau rumus. Rumus penjumlahan sebagai berikut. Klik ini. Kita tambah. Ini kita kurang. Jadi, itu rumus tambahan. Otomatisnya begini. Dan untuk rumus pengulangan yang seperti sebelumnya hanya saja kita kurang. Jadi oke, untuk rumus berikutnya itu menghitung persen secara otomatis. Sini ada dua, sama dengan F1. Sini soal karena di sini belum ada persenannya, kita ratain dulu ini. Dalam persenannya adalah kita blok dulu semuanya dasarnya. Lalu ke general, sini ke menu number, ke nomor sentence. Jadi lalu untuk berikutnya rumus bertingkat ya, bertingkat aja. IX sebenarnya. Oh, sebelumnya kita lihat dulu. Tambah.
Tinggal kita gini. Lalu cara berikutnya adalah menyederhanakan. Sederhana aja. Rumusnya adalah sebagai berikut sederhana. Tarik, jadi berikutnya kita or, or, or ini, or itu oh, waktu, ini dengan terus kita burung ini untuk or kalau sudah kecatat n bonus n kita gunakan ini seperti ini. Iya, n kemudian ini seperti ini. Ini bisa gini. Seperti itu saja. Baik, di sini kita akan membuat tutorial cara membuat grafik. Cara membuat grafik lain adalah seperti berikut. Pertama-tama kita buat datanya. Lalu setelah buat datanya, kita blok semua data. Kita mau ke menu insert bar. Kita pilih ini. Nah, blok semua data. Cara membuat grafik lain. Kita cari. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita membuat pie chart. Membuat pie chart sama seperti sebelumnya, kita blok semua data. Lalu kita ke menu insert. Kita kasih pie. Kita pilih yang mana yang kita mau. Contohnya ini. Ini. Lalu untuk yang ketiga, kita membuat histogram. Dalam membuat histogram,
Dan seperti sebelumnya kita blok ke insert, kita cari mana yang histogram. Nah ini, kita pilih yang ini. Dan untuk yang terakhir cara membuat grafik pivot. Seperti sebelumnya kita blok semua data ke insert, ke pivot card, kita oke. Lalu di sini kita akan checklist ini. Jadi ini seperti itu saja. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mencetak atau print worksheet. Kalau pergi ke tab file, terus print, nanti di sini ada setting. Jika ingin print semua ngasih atau kolom-kolom, maka kalian pilih yang pertama ini. Kalau untuk hal-hal tertentu, seperti ini misalnya hanya kolom yang diselect, kalian pilih ini. Nah, kalian juga harus menentukan komputer printer mana yang ready. Kalau sudah semuanya disetting, kalian pencet print, maka nanti akan diproses oleh printernya. Sekian cukup. Terima kasih.